Selamat pagi anak-anak MIS kelas 5B. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih semua anak-anak MIS yang sudah berdoa. Hari ini kita belajar PPKN ya. Dari buku LKS tema 2, subtema 1. Nah, PPKN kita ini ada di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya nak ya. Kalau di pembelajaran 3 judulnya tanggung jawab. Kalau di pembelajaran 4 judulnya tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama. Ya, nah jadi kalau mau belajar buka buku ya nak ya, supaya tahu mana yang udah kita pelajari dan mana yang belum kita pelajari. Oke, baik. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya, baik disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta kepada bangsa dan negara. Nah, jadi kita di sini mau bahas satu-satu. Tanggung jawab kepada Tuhan, ya. Nah, tadi di slide sebelumnya, semua manusia memiliki tanggung jawab, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan, ya, kepada keluarga, kepada apa lagi? Kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara juga kita memiliki apa? Tanggung jawab. Nah, yang pertama kita mau bahas dulu tanggung jawab kepada Tuhan. Tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan. Nah, tanggung jawab kepada Tuhan ini berarti kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia berdasarkan perintah-perintah siapa? Perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, ya. Nah, banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita, seperti amal kebaikan, ibadah kita, ya. Nah, ingat, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, semua itu dinilai oleh Tuhan. Ya, baik buruknya tindakan kita, semua dinilai oleh Tuhan, dan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya, itu akan kita pertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, tanggung jawab kepada diri sendiri. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi, ya. Nah, jadi menjaga diri sendiri ini seperti menjaga keamanan diri sendiri, ya. Kalau kita tahu kita akan berbuat sesuatu, tapi kalau itu membahayakan kita, jangan perbuat, ya. Kita harus apa? Kita harus menjaga keamanan diri sendiri. Nah, kalau tadinya anak-anak yang belum sekolah atau mereka belum tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Oke, itu masih dipantau oleh siapa? Pantau oleh orang tua. Sehingga segala tindakannya masih diapakan? Masih dilihat, ya, dipantau oleh orang tua, apapun yang dilakukannya. Tapi kalau kalian kelas 5,
Mungkin ada memang sesuatu yang kalian juga tidak tahu gitu ya. Mungkin belum ini, tapi kalau memang kalian tidak tahu, bertanya. Ya, bertanya sehingga itu tidak membahayakan diri kalian. Jangan dong kalian dipantau lagi udah kelas 5, ya kan? Iya, nah jadi kalian harus sudah bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri. Kemudian menjaga kebersihan diri. Ya, menjaga kebersihan diri ini juga ya kalian harus sudah bisa bagaimana membuat diri kalian itu bersih. Bagaimana supaya orang lain melihat kalian itu bukan orang yang tipe orang yang suka kotor gitu ya. Nah, contohnya ya mandilah tepat waktu. Mandilah dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya pagi mandi, sore mandi ya. Nah, sikat gigi lah. Jangan lagi disuruh-suruh orang tua, sikat gigimu. Ya. Tapi harus sudah apa? Oh iya. Saya sikat gigi pagi, saya sikat gigi juga apa? Malam, ya. Nah, jangan sampai nanti kalau udah besar giginya banyak kali karangnya atau giginya rusak sehingga apa? Giginya keropos ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kalian harus apa? Harus bisa menjaga kebersihan diri sendiri sehingga apa? Sehingga orang yang melihatnya pun melihat kalian itu pun apa? Oh iya, dia apa? Dia adalah orang yang bersih, ya. Nah, kemudian menjaga kesehatan. Ya. Nah, menjaga kesehatan ini ya kalian kan udah tahu nih makanan mana yang baik bagi kalian, makanan mana yang tidak baik. Ya. Boleh jajan, tapi jajanlah jajanan yang sehat, ya. Nah, jangan sembarangan. Karena itu akan apa? Ya, itu akan berpengaruh akan kesehatan kalian. Kemudian bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan. Nah, jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat sesuatu, pikirkanlah dulu, ya. Pikirkanlah dulu apakah perkataan yang akan kita keluarkan itu menyakiti hati orang lain atau itu membuat suasana menjadi apa? Menjadi tidak baik ya, seperti berantan gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat sesuatu. Nah, kemudian bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil ya. Nah, kemudian melaksanakan apa yang dijanjikan ya. Jadi keputusan yang kita ambil, apa yang kita janjikan itu harus kita apa? Kita pertanggungjawabkan ya. Nah, jadi ada orang yang dia bilang begini dalam dirinya. Nanti kalau aku besar, aku nggak mau seperti orang tuaku sekarang. Aku harus lebih. Ya. Ada orang yang berpikir juga nanti kalau aku sudah besar, aku akan sekolah, ya. Aku akan sekolah, aku akan mempunyai pendidikan. Atau tidak, aku nanti udah besar, aku akan mengembangkan keterampilanku atau apa yang ada di pikirannya, membuka usaha atau apa segala macam, ya. Nah, janjikan di dalam dirimu kamu akan menjadi yang terbaik, ya. Tapi jangan jadi yang buruk. Kok jadi yang buruk? Ya, nggak ada yang senang ya. Artinya kalian menjanjikan diri kalian untuk kebahagiaan orang tua, kebahagiaan keluarga, ya. Nah, jangan sampai diri kalian itu membuat keluarga itu malu, ya. Bapaknya kaya, anaknya nggak bisa jadi apa-apa. Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, tapi ingat, janjikan di dalam dirimu hal yang apa? Hal yang baik untuk dirimu ke depannya, ya. Untuk dirimu ke depannya. Nah, kemudian tanggung jawab kepada keluarga. Nah, keluarga adalah masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Ya, di dalam keluarga itu ada siapa-siapa aja. Ada ayah, ibu, dan juga anak-anak, ya. Nah, jadi setiap anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, anak, semuanya memiliki yang namanya apa?
memiliki yang namanya tanggung jawab, ya. Nah, seperti orang tua, mereka bertanggung jawab untuk menjaga kalian, ya, untuk menafkahi, ya. Nah, kalian tanggung jawabnya apa? Kalian sebagai anak tanggung jawabnya mematuhi orang tua. Kemudian kalian bertanggung jawab untuk belajar dengan apa? Dengan baik, ya. Nah, baik. Di sini di tanggung jawab kepada keluarga ini, kalian juga harus menjaga nama baik keluarga, ya. Nama baik keluarga. Oh, bagaimana caranya? Berbuatlah hal-hal yang apa? Hal-hal yang baik. Jangan sampai ada orang yang kenal, aduh anaknya si anu sana itu selalu itu berantem sama anaknya si Ana. Gimana sih ajaran mamanya itu ya di rumah? Atau gimana itu di sekolah? Nggak beres kali dia belajar di sekolah ya. Nggak beres kali orang tuanya itu ngajari dia di rumah. Kalau kita nggak beres, nak, akan seperti itu kata-kata orang sama kita. Sehingga apa? Orang tua kita akan menjadi omongan-omongan orang, ya. Nah, padahal orang tua, nggak mungkin lah orang tua mengajari kita yang tidak baik, kan? Orang tua akan selalu mengajari kita hal-hal yang baik. Tetapi mungkin saja kita terpengaruh akan teman kita, ya. Nah, makanya kita jadi manusia, jangan kita mudah sekali terpengaruh akan orang lain. Kalau orang lain melakukan hal yang jahat, ya udah, itu kan dia, kita beda, ya. Apa yang diajari di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga, itu yang kita lakukan, ya. Jangan sampai buat malu. Kemudian kita juga harus memelihara kebersihan, kenyamanan dalam keluarga, ya. Nah, jadi kalau rumah kita bersih atau lingkungan kita bersih, halaman kita bersih, pasti orang juga akan nilai, ya. Orang akan nilai, wah ini rumahnya bersih banget gitu. Iya, anak-anaknya nggak susah disuruh gitu kan, mau aja bantu mamanya, mau bantu bapaknya gitu. Nah, kalau rumah kita kotor, ago ya emang, ya gimana sih? Orang tua juga disalahkan, orang tuanya kali ya nggak ngajari mereka untuk apa, untuk bersih-bersih gitu. Nah, jadi itu kita harus jaga juga, ya. Kita harus jaga juga. Nah, kalau udah tahu orang tuanya sibuk bekerja, nggak punya waktu banyak untuk bekerja di rumah, nah, yang bertanggung jawab itu kalian juga, ya. Kan kalian membantu orang tua, itu kan tanggung jawabnya kan. Iya, nah jadi biasakanlah untuk apa, untuk hidup bersih, ya. Nah, enak kan kalau dia hidup bersih kan. Iya, nggak sakit mata, ya kan. Kemudian keluarga kita pun sehat, ya kan. Iya, kemudian mematuhi aturan yang diterapkan bersama. Kalau dibilang bangunlah jam 5, bangun jam 5, ya. Oh, kerja kamu nyuci piring, kamu kerjanya ngepel ya, Dek. Kamu kerjanya ini ya, Dek. Ya, patuhi aturan itu, ya. Nah, kerjakan apa yang disuruh orang tua. Kemudian, tingkah laku kalian di dalam keluarga itu, buatlah itu yang apa? Yang baik, ya. Seperti apa? Menjaga, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, sehingga kalau kita sudah seperti itu, maka keluarga kita akan harmonis, ya. Akan harmonis, jauh dari pertengkaran, ya, damai, ya. Nah, seperti itulah. Oke, baik. Selanjutnya, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, ya. Nah, maaf, yang di atas itu ini tanggung jawab kepada masyarakat sebenarnya, ya. Nah, salah ketik lagi, Miss. Nah, baik. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia harus mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat. Nah, jadi manusia itu dikatakan makhluk sosial, ya, artinya manusia tidak dapat untuk
hidup sendiri, ya. Pasti manusia membutuhkan orang lain, iya kan? Nah, contohnya kita membeli sesuatu, kita kan butuh orang lain, ya kan? Emang yang jualan nggak orang? Pasti orang kan? Nah, kemudian kalau apa lagi? Eh, tetangga kita butuh kan? Iya, tetangga penting, ya, karena kalau misalnya kita ini, ya tetangga di luar yang apa? Tetangga di luar yang melihat kita. Nah, jadi ketika kita menjadi makhluk sosial, kita harus apa? Kita harus bisa bersahabat, bisa hidup rukun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, tanggung jawab kepada masyarakat ini, kita juga harus menghargai perbedaan, ya, seperti perbedaan suku, agama, dan budaya, ya kan? Kan nggak semua nih tetangga kita orang Muslim, nggak semuanya orang Kristen, ya kan? Pasti ada aja yang berbeda, entah sukunya, ada suku Batak, ada suku Nias, ya kan? Nah, itu harus kita apa? Kita harus hargai, ya. Nah, namanya juga kita orang Indonesia, banyak ragamnya, ya. Nah, jadi nggak usah dipilih-pilih, saya berteman sama ini, saya berteman sama ini, tapi kita harus apa? Harus bersosial, ya, berteman sama semua orang. Kemudian jangan melakukan hal-hal yang jelek, ya, hal-hal yang orang tidak suka. Nah, kemudian kita harus juga berpartisipasi atas kegiatan yang diselenggarakan di dalam lingkungan masyarakat tersebut, ya. Contohnya gotong royong, ya ikut berpartisipasi. Ya, itu artinya kita bertanggung jawab kepada apa? Kepada masyarakat. Kemudian tanggung jawab kepada bangsa dan negara, ya. Nah, jadi dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, manusia terkait oleh norma-norma akan ukuran-ukuran yang dibuat negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya, ya. Nah, jadi tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini, ya seperti yang dikatakan di sini, ya. Setiap kita bertindak, berbuat sesuatu, bertingkah laku, berpikir, kita harus apa? Kita harus lihat, ya, perbuatan-perbuatan dan tindakan kita, tindakan yang mana, bagaimana, perbuatan yang bagaimana yang kita lihat. Karena kita memang nggak bisa kita berbuat semaunya, nggak bisa kita asal-asal mencuri, nggak bisa kita asal-asal membunuh orang, ya. Semua itu ada apanya, ada hukumnya nanti, ya. Nah, kemudian tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara, kita juga harus mencintai tanah air. Kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian kita harus menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh semua bangsa Indonesia, ya. Jadi inilah tanggung jawab kita, ya. Nah, selanjutnya tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, ketika kita melakukan yang namanya musyawarah atau pemungutan suara, kita harus apa? Harus capai yang namanya mufakat, ya, mufakat. Kemudian hasil pemufakatan menjadi keputusan bersama, ya. Nah, berikut cara menerima hasil keputusan bersama dalam suatu permasalahan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan, ya. Jadi nggak bisa yang namanya egois. Kemudian memahami masalah yang dimusyawarahkan dengan baik. Kalau kita musyawarah atau kita rapat gitu, ya, nah kita harus tahu apa yang akan kita bicarakan. Jangan sampai pertanyaan kita atau ide kita lari dari topik yang udah ditentukan, ya. Kemudian menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, jadi setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya perbedaan pendapat, ya. Nah, kita nggak boleh bilang harus pendapat kita yang ini, enggak.
tapi kita harus hargai. Walaupun nanti pendapat itu adalah pendapat orang yang disetujui, kita nggak boleh marah, ya. Kemudian menerima dan terbuka dalam menerima setiap kritik, usul, dan saran. Nah, jadi setiap kritik, ya, usul apa aja itu, kemudian saran harus terima juga, ya. Nah, kemudian harus menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan terbaik demi kepentingan bersama, ya. Nah, jadi keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan yang terbaik, ya. Karena bukan hanya ide dari satu orang aja, ya, tetapi ide dari semua orang, ya. Selanjutnya, mampu menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak jika pendapatnya tidak diterima. Nah, jadi kalau kita contohnya mengemukakan pendapat atau mengatakan sebuah pendapat, tapi pendapat orang yang lebih diterima, kita nggak boleh marah seperti yang Miss bilang tadi, ya. Tapi kita harus ikhlaskan. Ya udahlah, mungkin pendapat kita orang nggak suka atau orang nggak setuju. Mungkin pendapat ini yang lebih baik, ya. Nah, baik. Setiap orang memiliki tanggung jawab, ya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Melaksanakan tanggung jawab menggambarkan ciri manusia beradab atau berbudaya. Peran manusia sebagai warga masyarakat tidak terlepas dari tanggung jawab masing-masing setiap anggota masyarakat. Jika setiap manusia tersebut berperan baik dan memiliki tanggung jawab masing-masing, akan menjadi tertib dan tercipta kerukunan. Masyarakat yang kita harapkan adalah masyarakat yang mencerminkan kehidupan bersama di dalam suasana rukun, kerjasama yang baik, dan saling membantu. Semua berperan aktif dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan, ya. Nah, jadi inilah apa? Efek, ya, atau resiko kalau kita tidak apa? Tidak bertanggung jawab. Kita tidak sadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi ketika kalian sudah belajar ini, kalian udah tahu apa yang menjadi tanggung jawab kepada siapa aja? Kepada Tuhan, diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara. Lakukanlah hal-hal yang apa? Hal-hal yang baik di mata Tuhan, di mata orang tua, di mata orang sekitar kita, ya, di mata keluarga kita. Lakukanlah, ya. Nah, selanjutnya PR kalian di evaluasi subtema 1, ya. Evaluasi PKN yang di subtema 1. Evaluasi subtema, ya nak, ya, bukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi subtema 1 mata pelajaran PKN, ya. Itu yang menjadi PR kalian PKN, dan kalian nggak usah foto, ya nak, ya. Nanti Miss kumpul aja buku LKS tema 2-nya, ya. Oke, itu aja yang menjadi PR kalian di pelajaran PKN. Terima kasih anak-anakku semua. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.